Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Saya merupakan mahasiswa PPL dari UIN Sultan Saifuddin Jambi. Saya berasal dari jurusan Tadis Matematika. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, khususnya pada metode penyelesaiannya yaitu metode gabungan dan metode grafik. Lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu metode gabungan. Metode campuran atau biasa disebut juga dengan metode gabungan, yaitu suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Jadi dapat dipahami bahwa metode gabungan atau yang biasa disebut dengan metode campuran ini ialah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggabungkan dua metode penyelesaian sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Lanjut ke contoh soal metode gabungan. Nah, diketahui persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X tambah 6Y sama dengan 30 dengan menggunakan metode campuran. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui. Persamaan pertama itu X tambah 3Y sama dengan 15. Kemudian persamaan kedua 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Masuk ke langkah pertama, kita menggunakan metode eliminasi. Nah, adapun pada langkah pertama ini kita bertujuan untuk mengeliminasi dari variabel X-nya. Kita lihat persamaan pertama X ditambah 3Y sama dengan 15. Kemudian persamaan kedua 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Untuk mengeliminasi variabel X-nya, maka kita harus membuat koefisiennya bernilai sama. Karena koefisiennya dari persamaan kedua lebih besar, yaitu 3, maka kita jadikan koefisien pertamanya itu 3 juga. Maka otomatis persamaan yang pertama kita kalikan dengan 3. Nah, X dikali dengan 3 itu 3X, kemudian plus 3Y itu dikali dengan 3, itu hasilnya 9Y, kemudian 15 dikali 3 itu sama dengan 45. Nah, kemudian karena persamaan kedua koefisien X yang sudah bernilai 3, itu kita kalikan, persamaannya kita kalikan 1 saja. Maka tetap menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, kita lanjut kurangkan. 3X dikurang 3X itu 0, kemudian 9Y dikurang 6Y itu sama dengan 3Y. Kemudian 45 dikurang 30 itu sama dengan 15. Maka 3Y sama dengan 15. Maka untuk mencari Y-nya itu 15 dibagi dengan 3. Maka Y-nya itu sama dengan 5. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu menggunakan metode substitusi. Kita tulis persamaannya X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, ini dari persamaan pertama ya. Kenapa dipilih persamaan pertama? Karena ini berbentuk lebih sederhana karena koefisien X-nya 1. Bisa juga persamaan kedua, terserah maunya seperti apa. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita substitusikan nilai Y-nya itu bernilai 5. Maka X ditambah 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Maka X ditambah 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Maka X tambah 15 sama dengan 15. Maka X-nya itu sama dengan 15 yang bagian kiri pindah ruas ke kanan, maka menjadi negatif 15. Nah, 15 dikurang 15 maka hasilnya 0. Maka hasil X-nya itu 0. Jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya itu rumusnya itu X, Y, maka HP-nya 0,5 karena X-nya 0 kemudian Y-nya 5. Jadi pada pembahasan kali ini dapat dipahami pada contoh soal metode gabungan. Untuk menyelesaikan persamaan yang diketahui, kita tulis dulu yang diketahuinya dulu, persamaan pertama, kemudian persamaan keduanya. Kemudian pada langkah pertama kita gunakan metode eliminasi,
yang bertujuan untuk mengeliminasi variabel X-nya. Itu bertujuan untuk mendapatkan nilai I-nya. Nah, jika sudah dapat nilai I-nya, kita lanjut ke langkah keduanya, di mana langkah keduanya ini kita gunakan metode substitusi. Nah, di metode substitusi ini kita masukkan nilai I-nya dari langkah pertama tadi, sudah dapat nilainya 5. Nah, kemudian maka kita akan mendapat nilai X-nya. Kemudian pada akhirnya himpunan penyelesaiannya dari soal di atas berbentuk X, Y, yang artinya bernilai 0,5. Lanjut ke metode grafik. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik ialah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Lanjut ke langkah kedua, yaitu jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Ialah himpunan kosong dan dapat ditulis simbolnya seperti ini. Kemudian jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya mempunyai anggota yang tak terhingga. Jadi dapat dipahami bahwa pada metode grafik ini langkah-langkahnya itu langkah pertama, kita tentukan dulu nilai koordinat dari titik potong masing-masing persamaannya terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian setelah itu kita gambarkan grafiknya dari titik potong yang telah didapat sebelumnya terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian lanjut ke langkah kedua, jika pada koordinat kartesiusnya itu berbentuk kedua garis yang berpotongan pada satu titik, maka HP-nya itu pasti memiliki satu anggota. Nah, jika pada koordinat kartesiusnya itu berbentuk kedua garis sejajar, maka itu tidak memiliki HP atau himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong atau dapat ditulis seperti simbol ini. Nah, jika pada koordinat kartesius itu berbentuk kedua garisnya saling berhimpit, nah, itu artinya himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu memiliki anggota yang tak terhingga. Berarti banyak sekali. Lanjut ke contoh soal metode grafik. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Persamaan pertama, X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian persamaan kedua, X dikurang Y sama dengan 1. Penyelesaian, nah langkah pertama kita tentukan dulu titik potong dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, titik potong untuk persamaan pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Nah, untuk titik potong sumbu X-nya kita jadikan Y-nya itu 0. X ditambah Y sama dengan 5. Kita substitusikan nilainya itu 0. Berarti X ditambah 0 sama dengan 5. Maka otomatis X-nya itu sama dengan 5. Maka titik potongnya itu 5,0 karena X-nya bernilai 5, kemudian Y-nya itu bernilai 0. Kemudian untuk menentukan titik potong sumbunya itu kita gunakan syarat X sama dengan 0. Tulis persamaannya X tambah Y sama dengan 5. Kita substitusikan atau kita masukkan nilai X-nya itu menjadi 0, maka 0 tambah Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5. Jadi titik potongnya itu 0,5 karena titik X-nya itu bernilai 0, kemudian titik Y-nya itu bernilai 5. Jadi dapat dipahami bahwa pada contoh soal metode grafik ini untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dari persamaan yang diketahui, langkah pertamanya itu kita tentukan dulu titik potong dari sumbu X dan sumbu Y-nya itu dari persamaan pertamanya dulu. Nah, dimana jika kita ingin menentukan titik potong sumbu X-nya, kita gunakan syaratnya kita jadikan Y-nya itu 0.
Nah, maka nanti didapat hasil X-nya itu sama dengan 5. Maka didapatlah titik potongnya 5,0. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu Y-nya. Dengan syaratnya kita jadikan X-nya itu 0. Kalau dapat Y-nya 5. Maka kemudian titik potongnya diperoleh 0,5. Nah, lanjut menentukan titik potong untuk persamaan keduanya lagi, yaitu X dikurangi sama dengan 1. Nah, menentukan titik potong sumbu X, kita gunakan syaratnya Y-nya itu sama dengan 0. Maka X kurang Y sama dengan 1. Kita masukkan nilainya itu 0. X dikurang 0 sama dengan 1. Otomatis X-nya itu berarti 1. Maka titik potongnya 1,0 karena X-nya 1 dan Y-nya itu 0. Dari syarat ini. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu Y-nya dengan syarat X-nya itu 0. X kurang Y sama dengan 1. Kita masukkan nilai X-nya itu 0, berarti 0 dikurang Y sama dengan 1. Maka Y-nya itu sama dengan negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena dari sini kita dapat negatif Y kan sama dengan 1. Maka otomatis Y-nya itu 1 dibagi dengan negatif 1. Maka hasilnya negatif 1. Maka titik potongnya yaitu 0, negatif 1 karena nilai X-nya 0 dari syaratnya. Kemudian nilai Y-nya itu negatif 1. Jadi untuk titik potong dari persamaan keduanya itu yaitu X kurang Y sama dengan 1. Untuk menentukan titik potongnya itu sama seperti langkah sebelumnya, dimana jika kita menentukan titik potong sumbu X-nya itu kita harus jadikan Y-nya itu sebagai 0. Maka didapatlah titik potongnya 1,0. Kemudian untuk titik potong sumbu Y kita jadikan caranya X sama dengan 0. Maka didapatlah titik potongnya 0, negatif 1. Kemudian lanjut ke langkah kedua, kita gambarkan grafik dari masing-masing titik potong dari kedua persamaan. Nah, kita perhatikan persamaan pertama tadi kan X ditambah Y sama dengan 5. Nah, itu kan titik potong terhadap sumbu X-nya itu kan terletak di 5,0, berarti titiknya di sini. Nah, kemudian titik potong dari sumbu Y-nya tadi kan 0,5, berarti titik potong sumbu Y-nya di sini. Nah, kita hubungkan garisnya, maka seperti ini. Nah, kemudian dari persamaan kedua yaitu X dikurangi sama dengan 1. Nah, titik potong di sumbu X-nya itu di 1,0, berarti di sini letaknya. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya itu terletak di 0, negatif 1, berarti di sini. Nah, kita gambarkan garisnya, kita gambarkan lurus terus, kita lanjutkan sampai berpotongan dengan garis dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 tadi. Nah, ini kan berpotongan di titik 3,2. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan penyelesaiannya. Nah, jika dilihat dari gambar grafik di atas, maka titik potong dari kedua garis persamaan di atas adalah di titik 3,2. Nah, di sini. Maka HP-nya adalah 3,2. Jadi dapat dipahami bahwa pada metode grafik ini, langkah pertamanya itu kita disuruh menentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y-nya, baik itu di persamaan 1, kemudian persamaan keduanya. Nah, kemudian langkah keduanya kita gambarkan grafiknya untuk mendapatkan titik potongnya di mana. Nah, setelah didapat titik potongnya, nah itulah yang disebut dengan himpunan penyelesaiannya. Nah, soal latihan. Nah, agar kita dapat lebih menambah pengawasan, silakan kerjakan soal latihan berikut. Nah, harga 3 kg apel dan 5 kg jeruk adalah 85.000. Kemudian harga 5 kg apel dan 7 kg jeruk adalah Rp123.000. Nah, tentukan harga 1 kg apel dan 1 kg jeruk menggunakan metode gabungan. Nah, lanjut ke nomor 2, itu tentukan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode grafik, di mana persamaan pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 6, kemudian persamaan kedua yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 12. Jadi pada soal yang pertama ini, kita harus membuat model matematikanya dulu, baru kita selesaikan menggunakan metode gabungan. Nah, pada nomor 2 ini, langsung saja kita selesaikan
SPLDV-nya menggunakan metode grafik dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, lalu kita gambarkan grafiknya. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum.